Dan saya mengingatkan Kiai Haji Musa serta keluarga besar Al-Islam. Yang saya hormati para asatidz, para dewan guru, anak-anak santri, bapak ibu yang saya muliakan. Yang pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah. Semakin manusia bersyukur kepada Allah, dia semakin bersyukur. Sebab syukur itu, ketika orang bersyukur, berarti dia telah mengakui keagungan. Dia telah menerima ketentuan Allah. Dia telah selalu berharap agar rahmat Allah. Otomatis dia akan mendapatkan akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW di dalam melahirkan syukur itu, beliau Rasulullah SAW banyak bersujud. Sujud ini adalah satu penenangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW diangkat dibandingkan dalam kubur, dan beliau lakukan pertama kali adalah sujud, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dirinya sudah ada jaminan, bukan keluarganya sudah ada jaminannya, bukan sahabatnya sudah pasti, tapi untuk kita semuanya, untuk umatnya Rasulullah SAW, untuk umatnya. Inilah di antara akhlak Rasulullah sehingga dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat kasih sayang kepada kita semua. Kalau Rasulullah SAW ini disampaikan oleh Allah Al-Quran bahwa sayang, sangat berharap umatnya selalu. Bagaimana dengan kita? Masihkah kita ini masih berbuat sesuatu aniaya, berbuat sesuatu yang menjadikan kecewanya Rasulullah SAW, atau menyakiti Rasulullah SAW dengan berbuat maksiat, dengan perbuatan yang jelek atau lain-lain? Di sini hanya saya melihatkan perlu kita menjadi omongan bahwa kita ini adalah orang yang disayang oleh Allah, karena kita dijadikan sebagai umat Rasulullah SAW, umat yang terakhir masuk surga pertama. Umat yang manusia pendek, umurnya pendek, amalnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat yang apabila berbuat dosa diampuni oleh Allah dimasukkan surga. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam berbuat dosa diturunkan dari surga ke bumi. Kalau kita berbuat dosa di bumi, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mau istighfar, mau amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita mati Rasulullah SAW, kita di surga. Dan sangat banyak sekali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya Rasulullah SAW. Salawat serta salam ya Allah selalu untuk dan selalu juga kepada Allah, kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Sehingga bagi umat yang bersolawat ini mendapatkan rahmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karena salawat tadi. Salawat serta salam ya Allah untuk Rasulullah SAW. Kalau kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, sesungguhnya kita telah mengimbang, mendapatkan keberkahan itu sendiri, rahmat itu sendiri dari sholawat. Nah, perwujudan dari rahmatnya Allah yang sesungguhnya kepada umat, kepada orang-orang bersolawat kepada Rasulullah SAW, yaitu ahmadul nabi, berubahnya ahmad, tenangnya jiwa, ehmatnya hati, ketakwaannya kepada Allah SWT, kecintaannya kepada Rasulullah SAW, selalu membayangkan bagaimana guru ibadah Rasulullah, bagaimana Rasulullah SAW membina rumah tangganya, bagaimana Rasulullah SAW bersikap berbuat baik kepada keluarganya, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang terhina, kepada para budak, kepada orang-orang yang sahabat-sahabatnya yang mencintainya. Semuanya digiring, diajar Rasulullah SAW untuk masuk surga. Itulah kasih sayang. Itulah namanya harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Mikir-mikirnya ngomong lama-lama jadi kontes. Sholawat itu ada yang saya melihat.
nurnya sholawat ini akan membentuk akhlak, akan membentuk karakter, sehingga kecintaannya kepada Rasulullah SAW ini semakin kuat. Makanya buah daripada sholawat itu adalah akhlak. Dan semakin kita baca, semakin kita rindu. Makanya sering saya sampaikan di mana baca sholawat, ikuti resep dari Allah. Sallallahu alaihi wasallam taslima. Mau pakai rebahan atau tidak? Kalau saya senang pakai rebahan, karena mudah hati ini gak gampang kemana-mana. Atau pakai lagu. Nah, saya dulu belajar pakai apa ngomong orang. Karena apa? Supaya hati ini gak geser mana. Supaya hati pada awalnya nyambungnya tinggi pada Allah Subhanahu wa taala lebih gampang. Macam musik itu ada makna haram, ada halal. Haram apabila musik itu menjadikan seorang lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan halal maka wajib apabila hal musik itu menjadikan dia mahabbah pada Rasulullah SAW, tentunya mahabbah pada Allah Subhanahu wa taala, dan mahabbah itulah yang membentuk karakter kita. Semakin baik, semakin merasa sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Semua ini makhluknya Allah. Tapi tidak semua manusia ini mengakui keesaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia itu dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua manusia itu mendapatkan pandang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua manusia mau dekat dengan Allah, lari dengan berbuat maksiat, lari dengan hati yang jelek, hati dengan hati yang hasut, lari dengan hati yang benci. Dari hati ini akan lahir akhlak-akhlak yang tidak baik. Saya bertahun-tahun ini, kalau amal batin bakal saya bisa melihat konsepnya. Usahakan kita bersolawat dengan hati yang bertasbih kepada Allah SWT, sehingga lidahnya bersolawat, hatinya benar. Allah ini paling sempurna. Disitulah titik-titik ibarat akan tumbuh buah daripada solawat, akan tumbuh akar-akar ketakwaan, keimanan itu. Yang mana akan melahirkan buahnya adalah mahabbah, dan menjadikan ketentraman dalam diri kita yang akan menerangi keluarga, yang akan menerangi anak kita, yang akan menerangi, yang akan membentuk karakter kita, karakternya keluarga, karakternya anak-anak, sehingga adalah apa yang disebutkan Rasulullah SAW, baiti jannati rumah tanggaku laksana surga. Ini adalah yang berjamaah yang saya muliakan. Ini adalah pembentukan. Karena kita punya sholawat asal pahala, jadi berapa? Makanya saya jarang membahas masalah pahala. Sholawat kenapa? Dibaca enggak itu ya pasti pahala. Tapi jadikan sholawat itu sholawat yang menumbuhkan kasih sayang, sholawat yang menumbuhkan kerinduan, sholawat yang menimbulkan keinginan untuk berbuat baik, seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Begitu juga orang berzikir, kalau kita ada istighosa, zikir, baca Quran, itu adalah tanah, itu adalah buahnya, adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa dekat dengan Allah. Kalau Allah itu dekat dengan hamba, tidak ada satupun yang dekat pada hamba, kepada manusia, kepada makhluknya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah. Allah bisa dekat kepada kita. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita merasa diawasi oleh Allah? Sudah merasa kita merasa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Sudah kita merasa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala? Apabila ini kita padukan, maka kita akan mudah dengan Allah. Mulut ini akan mudah bersolawat kepada Muhammad SAW. Tangan ini akan berbuat kebaikan. Kaki akan melangkah dengan langkah yang baik. Hati ini akan selalu husnuzon kepada Allah dan kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Hati ini akan menjadi tenang, hati ini akan menjadi jernih, hati ini akan menjadi mahabbah, akan menjadi mahabbah. Dan ketika orang sudah mahabbah, marifat Allah Subhanahu wa taala, dan kejernihan hatinya pula,
maka orang itu menjadi mulia karena kemuliaan Allah, karena kemuliaannya Rasulullah Muhammad SAW. Orang mulia bukan berarti orang banyak pengikutnya. Maaf ini, India itu ada dulu namanya siapa itu? Masih itu bapak ya, jumlah banyak pengikutnya mungkin jutaan, termasuk yang pendiri yang mau jadi nabi Ahmadiyah, pendiri Ahmadiyah. Jadi dia itu kalau pengikutnya sampai sekarang dia banyak, makanya kemuliaan itu, kemuliaan seorang juga gak bisa dilihat dari jumlah pengikutnya. Ya ada orang Cina itu yang paling kuning-kuning itu wah pengikutnya gak kabar. Cina apa dia itu bahasa itu kan pengikutnya banyak, termasuk Musadik dulu ya, yang jadi nabi memang banyak itu. Subhanallah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan satu resep. Inna akramakum indallahi atqakum, ini takwa ini jalur yang paling gampang dan memang Allah ini kan adalah seperti yang Rasulullah SAW praktekkan. Ada yang lain itu paling sudah paling gampang, paling enak. Nah untuk kepada Rasulullah SAW ini Allah sudah kasih resep. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini bacaan ayat sampai. Makanya kalau jangan baca sholawat jangan nunggu banyak orang. Jadi itu menyemangati kita untuk sholat baru, zikir baru itu menyemangati. Nabi naik motor usahakan bersolawat atau berzikir. Nah itu kan Allah sudah tidak baca kita dengan zikir. Jangan sepi-sepi hati ini dari bersolawat kepada Rasulullah atau dengan berzikir kepada Allah SWT. Dan dia si hati ini dengan selalu dalam keadaannya Allah dalam setiap nafas. Ingatkan akan nikmat Allah, ingatkan akan keagungan Allah, ingatkan akan kebesaran Allah, ingatkan akan karunia Allah, ingatkan tentang iman Islam ini, rahmatnya Allah yang besar pada kita. Jangan ingat, oh saya ini yang mulia ini kerjaannya begini-begini saja. Jangan sekali-kali kita berpikir masalah harta, tetapi cari rezeki yang halal. Usahalah dengan kemampuan berapapun yang ada terima. Lebih-lebih mengagumnya, lebih harus kita hiasi hati ini dengan banyaknya Allah. Dan jangan mengeluh, jangan longsor jadilah dengan rezekinya lewat kuli batu, mungkin tukang batu, mungkin kerja di tepi jalan. Yang penting jangan tinggalkan Allah di dalam hidup setiap detik pun. Dan jangan ingin lihat orang lain itu mulia hebat. Jangan iri, jangan iri. Kalau ini menjadi hamba Allah yang sesungguhnya, kalau ini menjadi umatnya Rasulullah SAW yang sesungguhnya, tinggalkan seperti itu. Memandang orang lain dengan baik-baik itu, sugi, baik-baik kiai, enggak. Tapi lihatlah dirimu sendiri. Tenangkan hati ini dengan Allah. Tenangkan dengan Rasulullah SAW. Apa yang saya muliakan? Rasulullah SAW ketika berdakwah pertama kali sembunyi-sembunyi. Ketika beliau berulang-ulang dakwah di Taif, diserahkan batu. Ini menjadi gambar bahwa orang itu dekat dengan Allah itu ujiannya berat. Ujian paling berat adalah para nabi. Adalah para nabi. Makanya saya itu semakin kesini nggak pernah kagum dengan orang lain. Saya hanya kagum dengan Rasulullah SAW, dengan orang-orang soleh. Kadang-kadang hidupnya mikir, nggak punya jamaah, nggak punya santri. Kalau orang kaya, orang artis lah santrinya ribuan, nggak ada laris. Kenapa? Semua itu hanya di dunia. Dan hidup ini nggak perlu dilihat orang, nggak perlu dipuji orang. Karena hidup ini bagaimana kita ini yang merasa diawasi oleh Allah, merasa dikasih nikmat oleh Allah SWT sehingga bersyukur, merasa dilihat oleh Allah yang selalu kita bertasbih, itu tidak enak.
jadi merdeka. Yang bikin kita ini hidup sengsara, kita dibelenggu dengan keinginan-keinginan yang lain, keinginan-keinginan yang Allah tidak berikan. Coba kita ini selalu bersyukur dengan yang ada, enak, lebih santai. Siap beli baju juga enak, sopir juga enak, pedagang juga enak, petani juga enak, yang berdakwah juga gitu ya. Santrinya 10 juga gak masalah. Banyak saudaranya nol, banyak juga tidak bikin senang, sedikit pun juga tidak bikin susah. Yang penting kalau saya itu saya dakwah sudah. Itu saya sudah dakwah, nggak di rumah tangga, posisi cantik, sudah bongkar terus. Tapi bagaimana amal ibadah yang kita lakukan ini, bagaimana supaya diterima Allah? Tentunya selalu membersihkan hati. Ini saya melihatkan alhamdulillah. Karena baru saya dapat ijazah dari Abdul bin Hafid. Apa itu? Kata menganggap apabila engkau ingin punya hati yang bersih, yaitu baca Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illallah sebanyak 40 kali. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta, Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta, Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta, 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 Ya Hayyu Ya Qayyum La itu 40 kali saja. Allah dibacakan saja, yang penting 40 kali. Itu aja. Kalau orang akhirnya bersih, kita akan mudah memahami, kita akan mudah mengenal Allah, kita akan dekat dengan Allah, dekat pada kita. Kita akan merasakan hidup selalu di dalam kekuasaan Allah. Kita akan merasa selalu bersama Rasulullah SAW. Dan kaki merasa bersama Rasulullah SAW, kita akan diingatkan oleh hal-hal yang jalan. Kita akan mudah mengingat sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita akan mudah berbicara yang baik. Yang mana berbicara yang baik ini akan manfaat, karena ilmu itu berupa cahaya. Sehingga kalau ulama menyampaikan ilmu itu karena Allah, maka ilmu itu cahaya itu akan menerangi, akan masuk ke dalam relung hati. Walaupun tidur ya, walaupun dia ketiduran masih, walaupun dia nggak dengar, tapi apabila menyampaikan ilmu karena Allah, karena ilmu itu cahaya akan menembus ke dalam hati yang bersih. Bahkan hati yang kotor pun akan tersinari dengan cahaya ilmu itu. Maka dia mudah akan ingat, akan mudah dipraktekkan apa yang disampaikan, dan akan menjadi orang-orang yang soleh semakin baik, semakin ibarat kotoran baju berkurang. Nah, berkurangnya kotoran ini pasti akan tambahnya ibadah, ketambahnya ketakwaan, tambahnya mahabbah, ringan di dalam langkah menuju itu jalan itu Allah SWT. Dari bekerja, mempergauli istri, mengurusi anak, bertetangga dengan siapapun akan jadi baik. Itulah sebenarnya kemuliaan seorang ada di akhlak itu sendiri, dan itu sumbernya ada di ketakwaan. Takwa ini adalah lahir dari syukur, lahir dari sabar, lahir dari mudah-mudahan dan barokah. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير